Kau pikir aku anak bodoh, ayah? Kupenjarakan ayahku dan istri barunya yang tega mengkhianati ibuku. Rasakan pembalasanku. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Langit sore itu mendung, seakan menyerap suasana hatiku yang penuh tanda tanya. Aku baru saja pulang dari kampus ketika mendapati suasana rumah begitu senyap. Jauh lebih sunyi dari biasanya. Biasanya, ibu akan menyambutku dengan senyum hangat, menanyakan bagaimana hariku berjalan, bahkan memaksaku untuk makan sebelum masuk kamar. Tapi kali ini, tidak ada suara apapun, hanya deru napas yang terasa berat di udara. Aku melihat ke arah ruang tamu, tempat di mana ayah duduk di sofa dengan ekspresi yang sulit kubaca. Wajahnya tegang, tangan disilangkan di depan dada, dan tatapannya mengarah ke lantai. Sementara itu, ibu berdiri tak jauh darinya. Tangannya menggenggam ujung kerudungnya erat-erat, seolah-olah berusaha menenangkan dirinya sendiri. Aku bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada apa? Tanyaku, mencoba memecah kebisuan yang menyesakkan. Ayah mengangkat kepalanya, menatapku sekilas sebelum akhirnya menarik napas panjang. Dinda, duduklah. Ada sesuatu yang harus ayah bicarakan. Aku menegang. Jantungku berdegup lebih cepat. Firasat buruk menguasai pikiranku. Perlahan, aku duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan ayah dan ibu. Aku menunggu, tetapi tak ada yang langsung berbicara. Hanya keheningan yang semakin lama semakin menyesakkan. Lalu, akhirnya ayah membuka mulutnya. Ayah ingin menikah lagi, katanya, seakan kalimat itu hanyalah pernyataan biasa yang tak akan mengubah hidup siapapun. Dunia serasa berhenti berputar. Kata-kata itu menggema di kepalaku, seakan menolak untuk dipahami. Aku menatapnya dengan mata membelalak, berharap bahwa aku hanya salah dengar. Namun, ekspresi serius di wajah ayah menegaskan bahwa ini bukan kesalahan, bukan candaan. Ibu tetap diam, wajahnya pucat. Aku bisa melihat bagaimana bibirnya sedikit bergetar, tetapi ia menahan diri untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Aku, di sisi lain, tidak bisa menahan diri. Apa? Suaraku terdengar lebih tinggi dari yang kuinginkan. Ayah sudah lama mempertimbangkan ini. Lanjutnya, seolah ingin meyakinkan bahwa ini adalah keputusan yang sudah matang. Ayah tidak bisa hidup dalam kebohongan. Ayah mencintai wanita lain, Maya, dan ayah ingin menikahinya. Aku merasa nama itu adalah racun yang merayap masuk ke dalam kepalaku, merusak segala yang tersisa dari ketenangan yang kumiliki. Aku sudah tahu siapa dia. Perempuan yang selama ini kudengar namanya berbisik di belakang keluarga kami. Sosok yang diam-diam menjadi alasan kenapa ayah sering pulang larut malam, kenapa ibu sering termenung sendirian, kenapa ada jarak yang semakin lebar di antara kami. Aku ingin berpikir bahwa semua itu hanya prasangka, bahwa ayah tidak mungkin menghancurkan keluarganya sendiri. Tapi sekarang, kenyataan menamparku dengan keras. Aku berdiri begitu cepat hingga kursiku hampir terjatuh. Jadi selama ini, semua omongan orang-orang itu benar? Ayah memang berselingkuh. Aku bisa merasakan tanganku gemetar. Ayah terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. Ayah tidak ingin menyakiti kalian, tetapi ini keputusan yang harus ayah ambil. Aku tertawa kecil, tetapi bukan karena lucu. Ini semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Tidak ingin menyakiti kami? Ulangku dengan nada sinis. Lalu, bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan aku? Apa menurut ayah ini tidak menyakitkan? Ibu masih belum berbicara. Aku menoleh padanya, berharap dia akan mengatakan sesuatu, berharap dia akan melawan. Namun, dia hanya menundukkan kepalanya, kedua tangannya menggenggam erat rok panjangnya,
seolah mencoba mencari pegangan agar tetap berdiri tegak. "Kalau itu yang ayah mau," kata ibu akhirnya. Suaranya begitu lembut, nyaris seperti bisikan. "Pergilah." Aku menatapnya dengan tidak percaya. "Ibu." Ibu akhirnya menatap ayah, dan di sana, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kepasrahan yang menyedihkan. Bukan amarah, bukan kebencian, hanya luka yang terlalu dalam hingga mungkin ia merasa tidak ada gunanya lagi melawan. Kalau ayah sudah memutuskan, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Aku ingin memohon padanya untuk tidak menyerah begitu saja. Ingin melihatnya menuntut keadilan atas apa yang telah dilakukan ayah. Tetapi aku tahu, ibu bukan orang yang seperti itu. Dia bukan seseorang yang akan berteriak atau marah-marah. Dia akan menerima segalanya dengan diam, meskipun itu menyakitkan. Ayah mengangguk pelan, seolah lega karena ibu tidak membuat semuanya lebih sulit. "Terima kasih," katanya, dan entah kenapa, kata-kata itu membuatku semakin ingin muntah. Aku mengepalkan tanganku erat-erat, berusaha menahan kemarahan yang hampir meledak di dadaku. "Jangan bilang terima kasih. Kau bukan orang baik dalam cerita ini, ayah." Ayah tidak menjawab. Dia hanya menatapku sejenak sebelum akhirnya berdiri dan berjalan keluar rumah, meninggalkan aku dan ibu di dalam kehancuran yang baru saja dia ciptakan. Begitu pintu tertutup, keheningan kembali menguasai ruangan. Aku menoleh ke arah ibu, yang masih berdiri di tempatnya. Matanya kosong. Napasnya pelan tetapi terdengar berat. Aku ingin memeluknya. Ingin mengatakan bahwa kami akan baik-baik saja. Tetapi kata-kata itu terasa terlalu hampa. Aku berjalan mendekatinya, mengulurkan tangan untuk menggenggam tangannya. Ibu menoleh padaku, dan akhirnya, air mata yang sejak tadi ditahannya jatuh perlahan di pipinya. Saat itu, aku bersumpah dalam hati. Jika ayah bisa memilih kebahagiaannya sendiri tanpa memikirkan keluarga yang ia tinggalkan, maka aku pun akan memilih jalanku sendiri. Dan jalanku adalah membalas dendam. Aku tidak akan membiarkan Maya hidup dengan tenang setelah apa yang dia lakukan pada kami. Rumah kami terasa berbeda sejak kepergian ayah. Bukan hanya karena satu orang telah pergi, tetapi karena kehangatan yang dulu menyelimuti rumah ini ikut menghilang bersamanya. Sunyi yang dulu terasa nyaman kini berubah menjadi kesepian yang menyesakan. Tidak ada lagi suara langkah kaki ayah di pagi hari. Tidak ada lagi suara televisi yang biasanya menemani sarapan. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi tawa ibu. Ibu mencoba bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Ia tetap bangun pagi seperti biasa, memasak sarapan yang tak lagi disentuh ayah, dan menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah yang tak perlu. Namun, aku tahu itu semua hanya usaha untuk mengisi kekosongan. Aku sering memergokinya duduk diam di meja makan, menatap cangkir teh yang sudah dingin tanpa meminumnya. Kadang-kadang, aku mendengar isakan pelan dari kamarnya di malam hari, suara yang dengan cepat ia redam agar aku tidak mendengarnya. Tapi aku mendengar, dan setiap tangisan itu menusuk hatiku lebih dalam. Aku tidak tahu bagaimana harus menenangkannya. Aku ingin mengatakan bahwa kami akan baik-baik saja. Bahwa kami tidak membutuhkan ayah untuk hidup bahagia. Tapi aku juga tahu bahwa kata-kata itu hanyalah kebohongan yang belum bisa aku yakini sepenuhnya. Bagaimanapun, ayah adalah bagian dari hidup kami selama ini, dan kepergiannya meninggalkan luka yang tak mudah sembuh. Namun, berbeda dengan ibu yang memilih diam dan menerima segalanya, aku tidak bisa. Aku tidak bisa hanya duduk dan melihat keluarga kami hancur begitu saja tanpa melakukan apapun. Ada amarah yang mendidih dalam dadaku, membakar setiap kenangan yang dulu terasa hangat. Aku tidak hanya marah pada ayah karena meninggalkan kami, tapi juga pada Maya, perempuan yang dengan mudah mengambil apa yang bukan miliknya. Aku mulai terobsesi dengan kemarahanku sendiri.
Setiap kali aku membuka media sosial dan melihat ayah tersenyum dalam foto bersama Maya, aku merasa seperti ada yang menamparku. Bagaimana mungkin dia begitu bahagia sementara aku dan ibu terjebak dalam kepedihan ini? Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang pernah berkata bahwa keluarganya adalah segalanya bisa begitu mudah membuang kami? Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup bahagia di atas penderitaan kami. Suatu malam, aku duduk di depan laptop, menelusuri setiap informasi yang bisa kutemukan tentang Maya. Aku melihat profil media sosialnya, membaca setiap komentar yang ditinggalkan orang-orang di unggahannya. Aku bahkan menggali lebih dalam, mencari tahu di mana dia bekerja, siapa teman-temannya, bagaimana latar belakangnya. Semakin aku mencari, semakin aku merasa yakin, tidak ada orang yang benar-benar bersih. Aku hanya perlu menemukan titik lemahnya. Tapi saat aku sibuk dengan rencanaku sendiri, aku mulai menyadari sesuatu yang membuatku semakin geram. Keadaan ibu semakin memburuk. Ia mulai kehilangan nafsu makan, sering menghabiskan waktu berjam-jam di kamar, dan semakin jarang berbicara denganku. Aku tahu dia berusaha kuat untukku, tapi aku juga tahu bahwa dia sedang terpuruk. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari biasanya dan menemukan ibu duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Wajahnya tampak lebih tirus, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Aku merasa ada yang tidak beres. "Ibu sudah makan?" tanyaku, mencoba membuka percakapan. Ibu tersenyum kecil, tetapi tidak ada cahaya di matanya. "Sudah," jawabnya pelan. Aku tahu itu bohong. Aku melihat meja makan yang masih bersih, tanpa ada piring kotor atau sisa makanan. Aku menahan napas, berusaha menekan emosi yang mulai menyeruak dalam dadaku. "Ibu, jangan seperti ini. Aku butuh ibu," kataku. Suaraku sedikit bergetar. Ibu menoleh padaku dan menatapku dalam-dalam. "Maaf, Dinda," katanya dengan suara nyaris berbisik. "Ibu hanya butuh waktu." Aku menggenggam tangannya, merasakan betapa dinginnya kulitnya. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus bertahan, Bu. Kita harus melanjutkan hidup. Ibu menunduk, matanya berkaca-kaca. "Bagaimana caranya, Dinda?" Ibu sudah menghabiskan lebih dari separuh hidup ibu bersama ayah. Sekarang, tiba-tiba dia pergi, dan ibu tidak tahu bagaimana menjalani hari tanpa dia. Hatiku mencelos. Aku ingin mengatakan bahwa ayah tidak pantas untuk ditangisi, bahwa dia telah memilih untuk menghancurkan keluarga kami. Tapi aku tahu, bagi ibu, ini bukan hanya tentang pengkhianatan. Ini tentang kehilangan seseorang yang pernah menjadi bagian dari dirinya. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang ingin jatuh. "Kalau begitu, biarkan aku yang melawan untuk kita, Bu," kataku dengan suara tegas. Ibu mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Aku menghela napas panjang. Aku tahu ini mungkin bukan saat yang tepat, tetapi aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku tidak bisa diam saja melihat ayah hidup bahagia dengan wanita itu. Aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Aku akan melakukan sesuatu. Ibu menatapku dengan ekspresi khawatir. "Dinda, jangan." "Tapi Bu." "Jangan, Dinda," potongnya, kali ini dengan suara yang lebih tegas. "Balas dendam tidak akan mengembalikan apapun. Itu hanya akan menyakiti dirimu sendiri." Aku menatapnya dengan tidak percaya. "Jadi kita hanya akan diam? Kita hanya akan menerima ini begitu saja?" Ibu menghela napas panjang, menatapku dengan penuh kesedihan. Terkadang, menerima adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Aku tidak bisa memahami cara berpikirnya. Bagaimana bisa seseorang menerima pengkhianatan begitu saja?
Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu pasrah pada takdir yang kejam? Aku tidak ingin menjadi seperti ibu. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang hanya duduk diam dan menerima semua rasa sakit ini. Saat itu, aku menyadari bahwa jalan kami berbeda. Ibu memilih untuk menyerah dan melanjutkan hidup, tetapi aku memilih untuk melawan. Aku memilih untuk memastikan bahwa ayah dan Maya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan tanpa membayar harga atas apa yang telah mereka lakukan pada kami. Dan aku tidak peduli seberapa jauh aku harus pergi untuk melakukannya. Malam itu, aku duduk di depan laptop dengan tatapan penuh dendam. Ruangan kamarku hanya diterangi cahaya redup dari layar monitor, sementara jariku terus mengetik di bilah pencarian. Nama itu, Maya Setianingsih, ku baca berulang-ulang dalam pikiranku, seolah semakin aku menyebutnya, semakin besar kebencianku terhadapnya. Aku ingin tahu siapa sebenarnya perempuan yang telah menghancurkan keluargaku. Aku ingin menggali rahasia kelamnya, menemukan titik lemahnya, lalu menghancurkan hidupnya seperti ia telah menghancurkan milik kami. Aku memulai dengan hal paling sederhana, media sosial. Aku mengunjungi akun Instagramnya, membaca setiap unggahan yang penuh dengan kepalsuan. Foto-foto dengan senyuman yang menurutku menjijikan, caption manis yang seakan-akan ia adalah perempuan berhati lembut. Aku menggulir lebih jauh, melihat bagaimana hidupnya penuh dengan kemewahan. Makan malam di restoran mahal, liburan ke tempat-tempat eksotis, hadiah-hadiah mewah. Semua ini membuat perutku terasa mual. Dari mana semua ini berasal? Apa yang telah ia lakukan hingga bisa hidup semewah ini? Kemarahan dalam dadaku semakin membara saat aku melihat unggahan terbaru. Di sana, Maya berpose di samping ayah, tangan mereka saling menggenggam. Wajah mereka penuh dengan kebahagiaan yang membuatku ingin menjerit. Kadang, cinta menemukan jalannya sendiri. Tulisnya di caption, diikuti dengan emoji hati. Tanganku mengepal begitu keras hingga buku-buku jariku memutih. Cinta? Cinta macam apa yang merusak kehidupan orang lain? Aku ingin berteriak, ingin menghancurkan sesuatu, ingin mendatangi mereka berdua dan mengatakan bahwa kebahagiaan mereka adalah kutukan bagi orang lain. Aku mencoba menggali lebih dalam. Aku mencari namanya di Google, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberatkan dirinya. Awalnya, tidak banyak yang bisa kudapatkan, sekadar informasi pekerjaan, beberapa artikel bisnis, dan berita-berita ringan tentang acara sosial yang pernah ia hadiri. Tapi aku tidak menyerah. Aku tahu, orang seperti dia pasti menyimpan sesuatu yang kotor di balik semua kesempurnaan yang ia pamerkan. Dan akhirnya, setelah beberapa jam mencari, aku menemukannya. Sebuah artikel lama, terkubur jauh di antara berita-berita lainnya. Judulnya tidak mencolok, tetapi cukup untuk membuat mataku membelalak. Skandal penggelapan perusahaan, kasus lama yang tak pernah tuntas. Tanganku bergetar saat aku mengklik tautan itu. Artikel itu ditulis 5 tahun yang lalu, membahas sebuah kasus penggelapan dana yang terjadi di sebuah perusahaan tempat Maya pernah bekerja. Tidak ada nama yang disebutkan secara langsung dalam laporan itu, tetapi ada beberapa petunjuk yang mengarah padanya. Posisinya saat itu, keterlibatannya dalam proyek yang diduga penuh korupsi, dan yang paling mencurigakan, fakta bahwa ia tiba-tiba keluar dari perusahaan itu tanpa alasan jelas tepat sebelum penyelidikan dimulai. Aku merasakan jantungku berdebar kencang. Ini dia. Ini yang ku cari. Aku membaca ulang artikel itu dengan teliti, mencatat setiap detail yang bisa kugunakan. Jika aku bisa menggali lebih dalam, menemukan bukti yang cukup, aku bisa menghancurkan Maya. Aku bisa membuatnya kehilangan segalanya. Reputasinya, pekerjaannya, bahkan hubungannya dengan ayah. Pikiranku berputar dengan begitu banyak rencana. Aku bisa menghubungi mantan rekan kerjanya, mencari tahu apakah ada seseorang yang bersedia berbicara tentang kasus itu.
Aku bisa menggali lebih dalam ke dalam arsip lama, menemukan dokumen yang membuktikan keterlibatannya. Jika perlu, aku bisa menyebarkan informasi ini ke media sosial, membuat publik tahu siapa sebenarnya perempuan ini. Aku tersenyum kecil untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Untuk pertama kalinya sejak ayah pergi, aku merasa memiliki kendali atas sesuatu. Aku merasa memiliki kekuatan. Tapi di balik semua itu, ada suara kecil di dalam kepalaku yang bertanya, apa yang akan terjadi setelah ini? Jika aku berhasil menghancurkan Maya, apakah itu benar-benar akan mengembalikan ayah? Apakah itu akan menyembuhkan luka ibu? Aku mengabaikan suara itu. Aku tidak peduli dengan konsekuensi. Yang aku tahu, Maya pantas menerima ini. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Aku menutup laptopku, merebahkan diri di tempat tidur, dan menatap langit-langit. Ada begitu banyak kebencian dalam dadaku hingga rasanya aku tidak bisa bernapas. Tapi di balik semua kemarahan itu, ada sesuatu yang lain. Rasa sakit yang begitu dalam, begitu tajam, seolah-olah aku mencoba menambal luka dengan api. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Sejak malam itu, pikiranku tidak pernah berhenti memikirkan satu hal. Menghancurkan Maya, aku tahu bahwa ini bukan sekadar kemarahan sesaat. Ini adalah misi. Sesuatu yang harus kulakukan demi ibu, demi diriku sendiri, dan demi semua luka yang telah ditorehkan oleh perempuan itu dalam hidup kami. Setiap hari, aku merasa seperti orang yang terjebak dalam kobaran api, terbakar oleh dendam yang terus menyala tanpa pernah padam. Pagi itu, saat aku duduk di meja makan, ibu mengamatiku dengan tatapan khawatir. Aku tahu bahwa ia mulai memperhatikan perubahan dalam diriku, cara aku berbicara yang semakin tajam, mata yang semakin gelap oleh kurang tidur, dan bagaimana aku selalu tampak tenggelam dalam pikiranku sendiri. Dinda, kamu baik-baik saja? Tanyanya lembut, menyentuh tanganku. Aku terdiam sejenak, mencoba menyembunyikan semua yang ada di kepalaku. Aku tidak ingin ibu tahu rencanaku, karena aku tahu dia akan mencoba menghentikanku. Aku baik-baik saja, Bu, jawabku akhirnya, memaksakan senyum. Ibu menghela napas panjang. Kamu tidak perlu menyembunyikan perasaanmu. Aku tahu ini berat, dan kamu marah. Tapi jangan biarkan amarah menguasaimu. Nak, aku ingin memberitahunya bahwa amarah adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap bertahan. Bahwa jika aku melepaskannya, aku tidak tahu apa yang tersisa dariku selain kehampaan. Tapi aku hanya mengangguk, membiarkan percakapan itu berlalu tanpa jawaban yang sebenarnya. Setelah memastikan ibu kembali ke kamarnya, aku mengambil laptopku dan mulai bekerja. Aku tahu bahwa menemukan bukti konkret atas keterlibatan Maya dalam skandal penggelapan itu tidak akan mudah. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku mulai dengan mencari mantan karyawan perusahaan tempat Maya dulu bekerja. Aku membuka LinkedIn dan mulai mencari nama-nama yang terhubung dengan perusahaan itu. Beberapa di antaranya tampak masih bekerja di sana, tetapi yang lain sudah pindah ke tempat lain. Aku mencatat nama-nama yang menurutku berpotensi mengetahui sesuatu dan mulai menghubungi mereka satu persatu. Berpura-pura menjadi seseorang yang tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang perusahaan itu. Sebagian besar tidak membalas, tetapi ada satu pesan yang membuat jantungku berdegup kencang. Seorang mantan karyawan bernama Raka akhirnya merespons. Maya Setianingsih? Ya, saya ingat dia. Ada apa ya? Aku menatap pesan itu cukup lama sebelum mengetik balasan. Aku tidak ingin langsung menanyakan tentang skandal itu. Jadi aku memulai dengan sesuatu yang lebih umum. Saya sedang melakukan riset tentang beberapa mantan karyawan perusahaan tersebut. Saya penasaran, bagaimana Maya saat bekerja di sana? Aku menunggu dengan napas tertahan, dan beberapa menit kemudian, Raka membalas. Maya? Ambisius.
Punya banyak koneksi, tapi juga penuh kontroversi. Waktu itu ada rumor tentang sesuatu yang tidak beres. Tapi tiba-tiba dia keluar sebelum ada yang bisa membuktikan apapun. Banyak yang curiga, tapi tidak ada yang bisa bicara banyak. Kenapa kamu tertarik? Aku bisa merasakan jari-jariku gemetar saat membaca pesan itu. Ini dia. Ini petunjuk yang kubutuhkan. Aku harus lebih berhati-hati dalam membalasnya. Aku tidak bisa menunjukkan bahwa ini adalah urusan pribadi, jadi aku membalas dengan nada netral. Saya hanya penasaran karena melihat namanya muncul dalam beberapa laporan lama. Apakah Anda tahu ada seseorang yang bisa saya ajak bicara lebih lanjut tentang ini? Pesannya berikutnya datang dengan cepat. Mungkin kamu bisa coba hubungi seorang mantan auditor bernama Iqbal. Dia sempat menyelidiki laporan keuangan saat itu, tapi semuanya mendadak ditutup sebelum ada keputusan akhir. Aku tidak tahu apakah dia masih peduli dengan masalah ini, tapi kalau ada yang tahu lebih banyak, itu dia. Aku mencatat nama itu dengan cepat, rasa antisipasi memenuhi dadaku. Ini lebih dari yang kuharapkan. Aku hanya perlu menemukan pria ini, dan mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu yang cukup besar untuk menghancurkan Maya. Tetapi sebelum aku sempat mencari lebih lanjut, notifikasi ponselku berbunyi. Aku mengangkatnya, dan wajahku langsung menegang ketika melihat siapa yang mengirim pesan. Ayah. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengumpulkan keberanian untuk membuka pesan itu. Dinda, kita perlu bicara. Tolong angkat teleponku. Aku menatap layar itu dengan perasaan campur aduk. Sejak ia pergi, aku hampir tidak pernah berbicara dengannya. Bahkan ketika dia mencoba menghubungi ibu, aku selalu menjadi orang pertama yang memastikan ibu tidak perlu mendengar suaranya lagi. Aku tidak ingin bicara dengannya. Aku tidak ingin mendengar alasan-alasannya. Tapi di saat yang sama, aku juga ingin tahu apa yang dia inginkan. Dengan tangan gemetar, aku mengetik balasan singkat. Tentang apa? Balasannya datang dalam hitungan detik. Aku ingin bertemu denganmu. Besok di kafe dekat rumah. Tolong datang. Aku terdiam, membaca pesan itu berulang kali. Aku tidak tahu apakah ini jebakan. Apakah ini hanya usaha ayah untuk membujukku agar menerima kehidupannya yang baru? Tapi ada sesuatu dalam pesannya yang membuatku berpikir. Jika ayah ingin bicara, mungkin aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Mungkin aku bisa mengetahui seberapa banyak yang ia ketahui tentang Maya. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya membalas. Baik. Besok jam berapa? Ayah segera menjawab. Jam 2 siang. Ayah akan menunggumu. Aku menutup ponselku dan menatap keluar jendela. Matahari sudah mulai tenggelam, dan langit berwarna jingga kemerahan seperti api yang membakar cakrawala. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi satu hal yang pasti, aku akan datang bukan sebagai anak yang merindukan ayahnya. Aku akan datang sebagai seseorang yang siap bertarung. Aku duduk di sudut kafe, menunggu ayah dengan perasaan yang bercampur aduk. Kafe ini tidak banyak berubah sejak terakhir kali aku kesini bersama ibu. Dulu, sebelum semua kekacauan ini dimulai. Aroma kopi yang khas masih menguar di udara, bercampur dengan suara obrolan para pelanggan. Namun, bagiku, tempat ini sekarang hanya menyimpan kenangan pahit. Aku ingat saat dulu ayah selalu duduk di kursi yang sama setiap akhir pekan, membacakan berita dari koran sambil menyesap kopi hitamnya. Kini, dia bukan lagi pria yang sama. Pintu kafe terbuka, dan aku melihat sosoknya masuk. Pak Imron, ayahku, tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya yang dulu hitam legam kini mulai dipenuhi uban, garis-garis di wajahnya semakin dalam. Tapi aku tidak merasakan belas kasihan. Bagiku,
Dia bukan lagi sosok yang dulu aku kagumi. Dia hanyalah pria yang tega meninggalkan keluarganya demi wanita lain. Ayah melihatku, lalu berjalan mendekat dengan ragu. Aku tidak berdiri untuk menyambutnya, tidak tersenyum, tidak menunjukkan sedikitpun tanda bahwa aku merindukannya. Dia duduk di kursi di hadapanku, menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Terima kasih sudah datang, Nak." Aku hanya menatapnya dingin. "Jangan buang waktuku. Apa yang ingin ayah bicarakan?" Dia tampak sedikit tersentak dengan sikapku, tapi segera mengendalikan ekspresinya. "Ayah tahu kamu marah. Ayah tahu kamu merasa dikhianati. Tapi, Dinda, ayah ingin kamu tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah bagiku." Aku tertawa sinis. "Bukan keputusan yang mudah." Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap matanya tajam. Ayah meninggalkan ibu setelah lebih dari 20 tahun pernikahan. Ayah memilih perempuan lain dan membiarkan kami terluka. Dan sekarang ayah ingin bilang bahwa ini tidak mudah. Ayah menghela napas, lalu menundukkan kepalanya. Sejenak, dia terlihat seperti seseorang yang penuh penyesalan. Tapi aku tidak bisa mempercayainya begitu saja. "Ayah tidak bermaksud menyakiti kalian," katanya akhirnya. Ayah merasa sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Dinda, pernikahan kami sudah tidak lagi seperti dulu. Ayah dan ibumu sering bertengkar, dan ayah merasa." Aku memotongnya dengan nada tajam. "Jadi, solusinya adalah meninggalkan ibu? Menghancurkan keluarga kita?" Matanya tampak lelah. "Ayah tidak bisa mengendalikan perasaan, Dinda. Ayah mencintai Maya." Itulah kata-kata yang akhirnya membuat emosiku meledak. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja, mencoba menahan amarah yang membakar dadaku. "Cinta?" Aku mengulang dengan suara penuh kemarahan. "Cinta yang membuatmu mengabaikan istrimu sendiri? Cinta yang membuatmu melupakan anakmu?" Ayah menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah di sana, tapi juga ada sesuatu yang lain, keinginan untuk dimengerti. "Ayah tidak pernah ingin melupakan kalian, Dinda. Aku masih ayahmu." Aku menggelengkan kepala, merasakan dadaku sesak. "Tidak, ayah bukan ayahku lagi. Ayah adalah orang asing yang lebih memilih wanita lain daripada keluarganya." Keheningan menyelimuti kami sejenak. Aku bisa melihat orang-orang di sekitar kami mulai melirik arah meja kami. Mungkin karena suaraku yang mulai meninggi. Aku tidak peduli. Setelah beberapa saat, ayah mengusap wajahnya dengan kedua tangan, seakan berusaha menenangkan dirinya sendiri. "Dinda, ayah tidak memintamu untuk memaafkan ayah sekarang. Ayah hanya ingin kamu tahu bahwa ayah masih peduli." Aku mendengus. "Peduli? Kalau ayah peduli, ayah tidak akan melakukan ini." Ayah menatapku dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. "Mungkin kamu benar." Dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan, tapi ayah juga ingin membicarakan sesuatu yang lain. Aku mengangkat alis, menunggu kelanjutan kata-katanya. "Ini tentang Maya," katanya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Aku menegang. Aku tidak tahu apakah ayah telah mengetahui rencanaku untuk menyelidiki Maya, tapi aku tetap berusaha menjaga ekspresiku tetap netral. "Apa maksud ayah?" Ayah menatapku lekat-lekat sebelum akhirnya berbicara dengan suara lebih pelan. "Ada sesuatu yang ayah tidak yakin. Beberapa hari terakhir, ayah mulai merasa ada yang aneh dengannya." Jantungku berdetak lebih cepat. "Aneh bagaimana?" tanyaku hati-hati. Ayah terlihat ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, dia sering menerima telepon dari nomor yang tidak ada di kontaknya. Setiap kali ayah bertanya,
Dia selalu menghindar. Ayah juga menemukan beberapa dokumen di rumah yang membuatku curiga. Dinda, ayah tidak tahu apakah ayah hanya terlalu berpikir berlebihan, tapi ayah merasa ada sesuatu yang disembunyikannya dariku. Aku menelan ludah, mencoba menyembunyikan perasaan puas yang perlahan mulai muncul. Jika ayah sendiri mulai curiga terhadap Maya, ini bisa menjadi celah yang bisa kumanfaatkan. Apa ayah sudah bertanya langsung padanya? Aku pura-pura bertanya, mencoba terlihat seolah-olah aku hanya penasaran. Ayah mengangguk. Sudah, tapi dia selalu punya alasan. Dan ayah tidak ingin merusak hubungan kami hanya karena kecurigaan tanpa bukti. Aku menatapnya lama. Jadi, meskipun dia mulai ragu, dia masih tetap mempertahankan Maya? Dasar bodoh, pikirku dalam hati. Tapi aku bisa menggunakan ini. Aku berpura-pura menghela napas. Ayah, kalau memang ada sesuatu yang mencurigakan, mungkin ayah sebaiknya mencari tahu lebih lanjut. Jangan sampai ayah ditipu. Ayah tampak terkejut dengan reaksiku yang lebih tenang. Kamu? Tidak marah ayah membicarakan ini? Aku memaksakan senyum tipis. Marah atau tidak, itu tidak mengubah fakta bahwa ayah sudah membuat pilihan. Tapi kalau ayah benar-benar mencintai perempuan itu, seharusnya ayah juga memastikan dia tidak menyembunyikan sesuatu. Ayah terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Mungkin kamu benar. Aku menatap jam di pergelangan tanganku. Sudah cukup lama aku di sini, dan aku tidak ingin berlama-lama. Kalau itu saja yang ingin ayah bicarakan, aku akan pergi. Ayah terlihat ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi akhirnya dia hanya mengangguk. Dinda, terima kasih sudah mau bertemu. Aku tidak menjawab. Aku hanya bangkit dari kursi, mengambil tasku, dan berjalan keluar dari kafe. Di luar, aku menghirup udara dalam-dalam. Hati kecilku merasa sedikit puas karena sekarang ayah mulai ragu dengan Maya. Aku hanya perlu dorongan kecil untuk membuatnya benar-benar melihat siapa Maya sebenarnya. Satu langkah lagi, dan rencanaku akan mulai berjalan dengan sempurna. Langit sore mulai berwarna keemasan saat aku berjalan pulang dari kafe. Tetapi tidak ada keindahan yang bisa menenangkan pikiranku. Pertemuan dengan ayah tadi telah membuka kemungkinan yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Dia sendiri mulai ragu terhadap Maya. Aku tidak pernah berpikir bahwa ayah, yang begitu membela perempuan itu, akan sampai pada titik ini. Dan jika aku bisa memperkuat keraguannya, maka aku akan semakin dekat dengan tujuanku, menghancurkan Maya, perlahan-lahan, dari dalam kehidupannya sendiri. Begitu sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Laptopku masih menyala, halaman obrolanku dengan Raka masih terbuka. Aku membaca ulang percakapan kami, memastikan bahwa aku tidak melewatkan satupun petunjuk yang bisa mengarahkanku lebih dekat ke kebenaran. Nama yang disebut Raka tadi, Iqbal, masih terngiang-ngiang di kepalaku. Jika dia benar-benar seorang auditor yang pernah menangani laporan keuangan tempat Maya bekerja, maka dia bisa menjadi kunci untuk membuka rahasia terbesar Maya. Aku segera mengetik nama Iqbal di mesin pencari, berharap menemukan sesuatu yang bisa membawaku kepadanya. Beberapa hasil muncul, beberapa di antaranya hanya profil LinkedIn, yang lain adalah berita lama yang menyebutkan namanya dalam konteks pekerjaan. Aku mengklik salah satunya, sebuah artikel tentang penyelidikan dugaan penggelapan dana di perusahaan tempat Maya dulu bekerja. Artikel itu tidak menyebutkan nama Maya secara langsung, tetapi ada satu kalimat yang membuat dadaku berdegup lebih kencang. Seorang auditor internal yang meminta namanya dirahasiakan menyebutkan bahwa ada indikasi penyalahgunaan dana oleh seorang eksekutif senior, tetapi investigasi tersebut dihentikan secara tiba-tiba sebelum mencapai tahap lebih lanjut. Eksekutif senior? Maya dulu bekerja di posisi tinggi di perusahaan itu. Tidak ada jaminan bahwa ini tentang dia,
Tapi aku bisa merasakannya, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang tersembunyi. Aku kembali ke LinkedIn dan mulai mencari profil Iqbal. Setelah beberapa menit, aku menemukannya. Dia sekarang bekerja sebagai auditor independen di sebuah firma kecil. Tanpa pikir panjang, aku mengirimkan pesan kepadanya. Halo, Pak Iqbal. Saya sedang melakukan riset tentang kasus lama yang melibatkan perusahaan tempat Anda dulu bekerja. Apakah saya bisa berbicara dengan Anda? Aku menatap layar, menunggu dengan cemas. Aku tahu ini mungkin butuh waktu. Atau mungkin dia tidak akan membalas sama sekali. Tapi aku harus mencoba. Sementara menunggu, aku membuka media sosial Maya. Aku sudah sering mengunjungi profilnya sebelumnya. Tapi kali ini aku melihatnya dengan sudut pandang berbeda. Mencari celah, mencari sesuatu yang bisa kugunakan. Dia tampak seperti wanita sempurna. Dengan foto-foto dirinya yang selalu tampak anggun dan bahagia di samping ayah. Aku menggulir ke bawah, mencoba melihat lebih jauh ke masa lalu. Tetapi sebagian besar postingannya sudah difilter. Dia pintar. Namun, saat aku mencari namanya di Twitter, sesuatu menarik perhatianku. Sebuah cuitan lama dari seorang mantan karyawan perusahaan yang sama dengan Maya berbunyi. Lucu bagaimana beberapa orang bisa menghilang dengan bersih setelah semua yang mereka lakukan. Tapi ingat, tidak ada rahasia yang bertahan selamanya. Cuitan itu sudah berusia lebih dari 5 tahun. Tapi entah kenapa aku merasa ini bisa berkaitan dengan Maya. Aku mengklik profil pengguna itu, tetapi tidak banyak yang bisa kudapatkan. Namun, ada satu hal yang menarik. Dia masih aktif, dan dia bekerja di bidang yang sama dengan Maya dulu. Aku segera mengirim pesan kepadanya. Halo, saya ingin bertanya tentang sesuatu yang pernah Anda bahas di Twitter beberapa tahun lalu. Apakah Anda bersedia berbicara dengan saya? Aku tidak tahu apakah dia akan menjawab, tapi aku tahu satu hal. Aku semakin dekat. Beberapa jam kemudian, saat aku hampir kehilangan harapan, sebuah notifikasi muncul di layar laptopku. Iqbal telah membalas. Siapa Anda? Dan mengapa Anda tertarik dengan kasus itu? Jantungku berdebar kencang. Aku harus bermain dengan hati-hati. Aku tidak bisa langsung menyebutkan Maya, karena jika dia masih memiliki hubungan dengannya, ini bisa menjadi bumerang bagiku. Aku mengetik dengan hati-hati. Saya seseorang yang tertarik dengan sejarah perusahaan tersebut. Saya mendengar bahwa ada penyelidikan yang dihentikan secara tiba-tiba, dan saya ingin tahu lebih banyak tentang itu. Beberapa menit berlalu sebelum dia menjawab. Penyelidikan itu tidak pernah selesai karena ada tekanan dari pihak atas. Saya tidak bisa banyak bicara. Tapi seseorang memiliki cukup pengaruh untuk menutup semua bukti. Tekanan dari pihak atas? Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. Apakah Maya yang melakukannya? Aku mengetik lagi. Apakah Anda bisa memberi saya petunjuk tentang siapa yang bertanggung jawab? Iqbal tampak ragu. Butuh waktu lebih lama sebelum akhirnya dia mengirim balasan. Saya tidak bisa memberikan nama, tapi saya punya beberapa dokumen lama yang mungkin menarik bagi Anda. Jika Anda benar-benar ingin tahu, kita bisa bertemu. Ini dia. Kesempatan emas. Aku segera membalas. Kapan dan di mana? Jawabannya datang cepat. Besok sore, di kafe di Jalan Merdeka, jam 3. Jangan ajak siapapun. Aku menatap layar, menyadari bahwa aku baru saja melangkah lebih jauh ke dalam permainan ini. Jika Iqbal benar-benar memiliki bukti yang bisa mengungkap masa lalu Maya, maka aku sudah setengah jalan menuju tujuanku. Tapi aku juga tahu bahwa ini berbahaya. Jika Maya benar-benar secerdik yang aku kira, maka dia pasti memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Tidak ada jalan kembali.
Aku telah memulai ini, dan aku harus menyelesaikannya. Besok, aku akan mendapatkan jawaban yang kucari. Hari itu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Aku menghabiskan pagi dengan gelisah, terus-menerus memikirkan pertemuanku dengan Iqbal sore nanti. Ada begitu banyak kemungkinan yang bermain di kepalaku. Apakah dia benar-benar memiliki informasi yang kuinginkan? Apakah Maya memang terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan dengan ayah? Ataukah ini hanya kebetulan yang tidak ada hubungannya sama sekali? Aku duduk di ruang tamu, mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikiranku. Tetapi setiap kata terasa seperti melayang tanpa makna. Aku memandangi ibu yang tengah sibuk di dapur, menyiapkan makan siang dengan wajah yang tetap sama, tenang di permukaan, tapi aku tahu ada luka yang masih menganga di dalamnya. Aku ingin memberitahunya tentang rencanaku, ingin membuatnya tahu bahwa aku sedang berusaha mencari cara untuk membalas semua yang terjadi pada kami, tapi aku juga tahu bahwa itu bukan hal yang bisa dia tanggung saat ini. Saat jam menunjukkan pukul 2 siang, aku akhirnya memutuskan untuk bersiap. Aku memilih pakaian sederhana, kaos hitam dan celana jeans, sesuatu yang tidak terlalu mencolok tetapi tetap memberiku rasa percaya diri. Aku menatap bayanganku di cermin. Mata ini, yang dulu penuh dengan keceriaan, kini hanya menyisakan kegelapan. Ketika aku hendak pergi, ibu menoleh dan menatapku dengan penuh perhatian. "Kamu mau kemana, Dinda?" tanyanya lembut. Aku terdiam sejenak. Aku tidak ingin berbohong, tapi aku juga tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. "Keluar sebentar, Bu. Ada yang harus aku urus." Ibu mengangguk pelan, meskipun aku bisa melihat ada kekhawatiran di matanya. "Jangan pulang terlalu malam, ya?" Aku mengangguk, lalu melangkah keluar rumah. Dengan setiap langkah yang kuambil menuju kafe tempat pertemuanku dengan Iqbal, aku bisa merasakan dadaku semakin sesak. Ada sesuatu yang memberitahuku bahwa ini adalah titik balik, bahwa setelah hari ini, tidak akan ada lagi jalan mundur. Begitu aku tiba di kafe yang telah disepakati, aku segera mencari sosok Iqbal. Kafe ini lebih sepi dibanding tempat biasanya aku bertemu dengan orang lain. Mungkin karena lokasinya yang agak tersembunyi. Aroma kopi yang kuat memenuhi udara, bercampur dengan suara pelan musik jazz yang mengalun dari speaker. Aku melihat seorang pria duduk di pojok, mengenakan kemeja biru tua dengan wajah serius. Matanya memperhatikanku sejenak sebelum dia mengangkat tangan, memberi isyarat agar aku mendekat. Aku berjalan ke arahnya, duduk di kursi yang berhadapan dengannya. "Kamu Dinda?" tanyanya dengan suara rendah. Aku mengangguk. "Iqbal." Dia mengangguk kembali, lalu menghela napas. "Aku tidak tahu kenapa kamu ingin tahu tentang kasus ini, tapi aku bisa merasakan kalau kamu sangat serius." Aku menatapnya lekat-lekat. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Aku ingin tahu apakah orang yang aku curigai benar-benar terlibat. Iqbal tampak ragu sejenak sebelum akhirnya mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Dia meletakkannya di meja, tetapi tidak langsung memberikannya padaku. "Dinda, sebelum aku memberimu ini, aku ingin bertanya sesuatu. Apa yang akan kamu lakukan jika yang kamu cari benar?" Aku terdiam. Itu pertanyaan yang seharusnya sudah kupikirkan sejak awal. Tapi sekarang, aku sadar aku belum benar-benar memiliki jawabannya. Aku tahu aku ingin membalas Maya, ingin menunjukkan kepada ayah bahwa wanita yang dipilihnya adalah orang yang salah. Tapi, setelah itu, apa? Aku tidak tahu, jawabku jujur. Tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa diam saja. Iqbal menatapku sejenak, lalu akhirnya mendorong amplop itu ke arahku. Dokumen ini adalah laporan awal yang aku kumpulkan sebelum penyelidikan dihentikan. Aku tidak bisa menjamin bahwa semua informasinya masih relevan, tapi ada cukup banyak bukti untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Aku mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Aku ingin segera membukanya. Tetapi aku tahu tempat ini bukan lokasi yang tepat untuk membaca sesuatu yang bisa mengubah segalanya. "Mengapa kamu memberikannya padaku?" tanyaku. "Kalau ini adalah kasus yang dihentikan, bukankah lebih aman bagi kamu untuk melupakannya?" Iqbal tersenyum kecil, tetapi ada kepahitan dalam sorot matanya. Karena aku ingin kebenaran terungkap, meskipun itu tidak bisa kulakukan sendiri. 5 tahun lalu, aku dipaksa diam. Aku kehilangan pekerjaanku karena terlalu banyak bertanya. Sekarang, jika ada seseorang yang bisa membawa kasus ini kembali ke permukaan, aku ingin memberi mereka kesempatan. Aku mengangguk pelan. "Terima kasih." Dia menatapku tajam. "Hati-hati, Dinda. Orang-orang seperti Maya, mereka tidak akan tinggal diam jika mereka tahu kamu menggali sesuatu yang seharusnya terkubur." Aku menelan ludah, tetapi aku tidak mundur. Aku siap. Begitu aku sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamarku dan mengunci pintu. Aku duduk di atas tempat tidur, mengambil napas dalam-dalam sebelum membuka amplop yang diberikan Iqbal. Di dalamnya, ada beberapa lembar laporan keuangan, beberapa catatan tangan, dan sebuah surat yang tampaknya ditulis oleh seseorang yang bekerja di perusahaan itu saat kasus ini masih berlangsung. Aku mulai membaca. Semakin jauh aku masuk ke dalam isi dokumen, semakin besar keterkejutanku. Ada transaksi mencurigakan yang dilakukan dalam jumlah besar, dana yang dialihkan ke rekening yang tidak terdaftar dalam sistem perusahaan. Salah satu nama yang tercantum dalam laporan itu adalah Maya. Dadaku terasa sesak. Ini bukan sekadar kecurigaan lagi. Ini adalah bukti. Maya memang terlibat dalam penggelapan dana. Aku merasakan tanganku gemetar saat aku meletakkan dokumen itu di pangkuanku. Ini berarti bahwa dia bukan hanya perusak keluargaku, dia juga seseorang yang berbahaya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi yang membanjiri pikiranku. Aku sudah menduga bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku tidak menyangka akan menemukan sesuatu sebesar ini. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Aku bisa langsung memberikannya kepada ayah dan melihat reaksinya. Aku bisa menyebarkannya ke media, membuat Maya kehilangan segalanya dalam sekejap. Tapi aku tahu bahwa setiap langkah yang kuambil harus diperhitungkan dengan hati-hati. Aku harus memastikan bahwa pukulanku benar-benar menghancurkannya. Dengan tangan masih gemetar, aku meraih ponsel dan membuka pesan Raka. "Aku punya sesuatu. Kita harus bicara." Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di meja belajarku, menatap tumpukan dokumen yang diberikan Iqbal. Aku sudah membaca semuanya berulang kali, tapi pikiranku masih dipenuhi dengan kebingungan. Ini bukan sekadar bukti penggelapan biasa. Ini adalah sesuatu yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Jika aku benar-benar menggunakan dokumen ini, maka tidak akan ada jalan kembali. Aku menggigit bibir, menatap layar ponselku. Pesanku kepada Raka sudah terkirim sejak 1 jam yang lalu, tapi belum ada balasan. Aku tahu dia pasti sibuk, tapi aku juga tidak bisa menunggu terlalu lama. Setiap detik yang terbuang adalah kesempatan bagi Maya untuk menyembunyikan jejaknya lebih dalam lagi. Akhirnya, layar ponselku menyala. Sebuah pesan masuk dari Raka. "Ketemu di tempat biasa. Sekarang." Aku langsung berdiri, meraih jaketku, lalu berjalan keluar dengan hati-hati agar ibu tidak mendengar. Aku tidak ingin dia bertanya-tanya kemana aku pergi di malam seperti ini. Setiap langkah menuju tempat pertemuan kami terasa berat. Aku tahu bahwa setelah aku berbicara dengan Raka, semuanya akan bergerak lebih cepat. Saat aku tiba di kafe kecil tempat kami biasa bertemu, aku melihatnya sudah duduk di sudut ruangan dengan ekspresi serius.
Aku langsung berjalan ke arahnya dan duduk di kursi seberangnya. "Kenapa kau tiba-tiba ingin bicara?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Aku meletakkan amplop coklat itu di atas meja dan mendorongnya ke arahnya. "Ini sebabnya." Raka menatap amplop itu dengan alis berkerut. Dia membukanya dan mulai membaca isi dokumen di dalamnya. Aku melihat ekspresinya berubah. Dari kebingungan, menjadi keterkejutan, lalu akhirnya kemarahan. Dia mengangkat wajahnya, menatapku lekat-lekat. Ini benar-benar tentang Maya?" tanyanya pelan, seolah masih tidak percaya. Aku mengangguk. Semua transaksi mencurigakan itu terkait dengannya. Ini bukan hanya masalah keluarga lagi, Raka. Ini lebih besar dari yang aku kira. Dia menghela napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Dinda, kalau ini benar, kita tidak bisa sembarangan. Ini bisa menjadi kasus hukum yang serius. Jika kita menyebarkannya tanpa perhitungan, kita bisa terseret juga." Aku tahu dia benar. Aku sudah mempertimbangkan semua risiko ini sejak awal. Tapi aku juga tidak bisa mundur sekarang. Aku menatapnya dengan mata penuh tekad. Aku ingin menghancurkan Maya, Raka. Aku ingin ayah tahu siapa sebenarnya wanita yang dia pilih. Raka terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata, "Baik, kalau begitu kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Kita tidak bisa langsung menyerahkan ini kepada ayahmu begitu saja. Kita harus memastikan bahwa ini benar-benar bisa menjatuhkan Maya tanpa ada celah baginya untuk lolos." Aku mengangguk. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" Raka berpikir sejenak sebelum menjawab. "Kita butuh lebih banyak bukti. Dokumen ini kuat, tapi kita butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tidak bisa dibantah." Aku menggigit bibir. "Kau pikir kita bisa menemukan lebih banyak bukti?" Dia mengangguk pelan. "Kita harus mencari seseorang yang tahu lebih banyak tentang ini. Mungkin seseorang yang pernah bekerja dengan Maya. Mungkin bahkan seseorang yang pernah menjadi bagian dari skandal ini." Aku merasa jantungku berdebar lebih kencang. "Dan bagaimana kita menemukan orang itu?" Raka tersenyum kecil. "Aku punya beberapa kontak yang mungkin bisa membantu." Keesokan harinya, aku menunggu dengan gelisah di rumah. Raka sedang berusaha menghubungi beberapa orang yang mungkin memiliki informasi lebih lanjut tentang kasus Maya. Aku merasa seperti berjalan di atas tali tipis. Satu langkah salah, dan aku bisa jatuh ke dalam jurang tanpa bisa kembali. Pikiranku melayang ke arah ayah. Apakah dia benar-benar mencintai Maya? Ataukah dia hanya terperangkap dalam ilusi yang diciptakan wanita itu? Jika dia tahu kebenarannya, apakah dia akan menyesali semua yang telah dia lakukan? Ponselku bergetar. Aku langsung meraihnya dan membaca pesan dari Raka. Aku menemukan seseorang yang bisa bicara. Mantan karyawan perusahaan tempat Maya bekerja. Dia bersedia bertemu malam ini. Aku menghela napas panjang. Ini semakin nyata. Aku langsung membalas. "Di mana?" "Gudang kopi dekat stasiun. Jam 8. Aku menatap layar ponselku. Ini akan menjadi langkah besar berikutnya. Jika orang ini benar-benar memiliki informasi yang bisa menguatkan bukti yang sudah aku miliki, maka aku akan semakin dekat dengan tujuan akhirku. Aku merasakan ketegangan di dadaku, tetapi aku tahu aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku harus melanjutkan ini, berapapun harganya. Aku menatap bayangan diriku di cermin. Mata ini, yang dulu penuh dengan harapan, kini hanya menyimpan tekad dan dendam. Malam ini, aku akan menggali lebih dalam. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Aku melangkah keluar rumah dengan hati-hati, memastikan bahwa ibu sudah tertidur sebelum aku pergi. Langkahku ringan di atas lantai rumah yang sunyi,
Tetapi di dalam dadaku, ada badai yang berkecamuk. Aku tahu bahwa pertemuan ini bisa mengubah segalanya. Jika saksi yang ditemukan Raka benar-benar memiliki informasi yang kubutuhkan, maka aku akan selangkah lebih dekat menuju kehancuran Maya. Aku mengenakan jaket hitam dan menarik tudungnya ke atas. Jalanan di sekitar rumah masih sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas sesekali. Tanganku mengepal erat saat aku berjalan ke halte untuk menunggu angkutan. Sepanjang perjalanan menuju gudang kopi dekat stasiun, aku mencoba menenangkan diri, tetapi berbagai kemungkinan terus berputar di dalam kepalaku. Bagaimana jika ini jebakan? Bagaimana jika Maya tahu aku sedang mengorek informasi tentangnya? Bagaimana jika orang yang akan kutemui ini justru berbahaya? Aku menepis pikiran-pikiran itu. Aku tidak bisa mundur sekarang. Saat aku tiba di lokasi yang disebutkan Raka, aku melihatnya sudah menunggu di dekat pintu masuk. Gudang kopi ini tampak tua dan sepi. Cahaya redup dari lampu jalan memberikan suasana suram yang membuatku sedikit waspada. Aku melangkah mendekat, dan Raka langsung menoleh. "Kau datang," katanya pelan. Aku mengangguk. "Mana orangnya?" Dia melirik ke dalam gudang. Dia sudah menunggu di dalam. "Tapi sebelum kita masuk, aku perlu memastikan bahwa kau siap. Orang ini bukan sembarang saksi. Dia pernah bekerja langsung dengan Maya, dan dia tahu hal-hal yang mungkin akan sulit untuk kau dengar." Aku menarik napas dalam-dalam. Aku siap. Kami berjalan masuk ke dalam gudang. Aroma kopi yang samar masih tertinggal di udara, meskipun tempat ini sudah lama tidak digunakan. Cahaya dari sebuah lampu gantung tua menerangi bagian tengah ruangan, dan di bawahnya duduk seorang pria paruh baya dengan wajah lelah. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan saat melihat kami datang. Raka melangkah lebih dulu dan memperkenalkan kami. "Dinda, ini Pak Surya. Dia bekerja di perusahaan yang sama dengan Maya beberapa tahun lalu, sebelum kasus penggelapan itu mencuat." Aku menatap pria itu dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku merasa bahwa dia menyimpan lebih banyak cerita daripada yang terlihat. Aku duduk di seberangnya, mencoba untuk tidak menunjukkan kegugupanku. Pak Surya menghela napas sebelum berbicara. "Aku tidak tahu kenapa kalian mencari tahu tentang Maya, tapi jika kalian mengorek luka lama, maka kalian harus siap dengan konsekuensinya." Aku menelan ludah. "Kami hanya ingin tahu kebenarannya, Pak. Aku perlu tahu siapa dia sebenarnya." Dia mengangguk pelan, lalu mulai berbicara. "Maya bukanlah orang yang kalian kira. Dia cerdas, licik, dan tahu bagaimana memainkan keadaan. Saat dia bekerja di perusahaan itu, dia selalu tampak seperti karyawan teladan. Semua orang menyukainya. Atasan, rekan kerja, bahkan klien. Tapi di balik senyumannya, dia sedang membangun jaringan yang lebih besar. Dia memiliki koneksi dengan orang-orang di luar perusahaan, orang-orang yang bisa membantunya melakukan apa yang diinginkannya." Aku mendengarkan dengan saksama, tidak ingin melewatkan satu pun detail. Kasus penggelapan itu bukan sekadar pengalihan dana biasa. Maya tahu sistem perusahaan luar dalam, dan dia menemukan celah untuk mengalirkan uang ke rekening yang tidak terdaftar. Jumlahnya bukan sedikit, tapi cukup besar untuk membuat perusahaan goyah saat akhirnya ketahuan. Tapi masalahnya, Maya bukan satu-satunya yang terlibat. Aku langsung menegang. "Apa maksud Bapak?" Pak Surya menatapku tajam. "Ada orang lain yang melindunginya. Seseorang yang punya kekuasaan cukup besar untuk memastikan bahwa namanya tidak tercoreng, sementara orang-orang lain yang lebih lemah dikorbankan." Aku merasakan darahku berdesir. Ini lebih besar dari yang aku bayangkan. Jika Maya memiliki perlindungan dari seseorang yang berkuasa, maka membawanya turun tidak akan semudah yang kupikirkan.
Raka bertanya dengan nada hati-hati, apakah Bapak tahu siapa orang yang melindungi Maya? Pak Surya menggeleng pelan. Aku tidak tahu pasti, tapi aku mendengar desas-desus bahwa dia memiliki hubungan dengan seseorang di pemerintahan. Seseorang yang bisa menghapus jejaknya kapanpun diperlukan. Aku merasakan tubuhku mulai gemetar. Ini bukan hanya tentang menghancurkan Maya. Ini tentang melawan seseorang yang lebih besar dari dirinya. Tapi anehnya, aku tidak merasa takut. Justru, aku semakin bersemangat untuk mengungkap semuanya. Setelah mendengar semua informasi dari Pak Surya, aku dan Raka keluar dari gudang dengan pikiran yang berat. Malam terasa semakin dingin, tetapi pikiranku justru semakin panas. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyaku pada Raka. Dia menghela napas panjang. Kita butuh lebih banyak bukti. Jika Maya memang dilindungi oleh seseorang yang berkuasa, maka kita harus menemukan celah. Satu kesalahan saja, dan mereka bisa menghancurkan kita sebelum kita bisa mengungkap apapun. Aku menatap langit yang gelap. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa berhenti sekarang. Maya telah mengambil begitu banyak dariku, bisikku. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Raka menatapku dengan ragu. Dinda, kau yakin kau bisa menangani ini? Jika kita terus menggali, ini bisa menjadi lebih berbahaya. Aku menoleh padanya, mataku penuh dengan tekad. Aku tidak peduli seberapa berbahaya ini. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Dia menatapku sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Baiklah, kalau begitu, kita akan melanjutkan ini sampai akhir. Aku tersenyum kecil. Meskipun aku tahu bahwa di balik senyum itu ada begitu banyak ketegangan yang belum terpecahkan. Malam ini, aku telah mengetahui sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Dan mulai sekarang, aku tidak akan berhenti sampai Maya mendapatkan apa yang pantas dia terima. Aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju, meninggalkan bayangan masa lalu di belakangku, tetapi membawa dendam yang semakin kuat dalam hatiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Semua yang kudengar dari Pak Surya terus berputar di kepalaku seperti rekaman rusak yang diputar berulang kali. Maya tidak hanya seorang wanita licik yang menghancurkan keluargaku, tetapi dia juga memiliki koneksi dengan seseorang yang bisa menutupi kesalahannya. Ini bukan lagi sekadar pertarungan antara aku dan dia. Ini adalah pertarungan melawan sesuatu yang jauh lebih besar. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap layar ponselku yang masih menunjukkan pesan terakhir dari Raka. Dia menyuruhku beristirahat. Tapi bagaimana aku bisa? Setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajah ibu yang hancur. Kepedihan yang dia sembunyikan setiap hari sejak ayah memilih Maya. Dan aku tahu, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Dengan napas berat, aku mengambil buku catatan yang sudah penuh dengan segala informasi tentang Maya. Aku mencoret beberapa rencana lama yang kurasa tidak cukup kuat, lalu mulai menuliskan rencana baru. Jika aku ingin menjatuhkan Maya, aku harus menyerangnya dari berbagai sisi, tidak hanya sebagai seorang istri yang merebut suami orang, tetapi sebagai seseorang yang telah melakukan kejahatan serius. Aku harus menemukan titik lemahnya. Pagi datang terlalu cepat. Aku masih di meja belajarku, menatap daftar nama yang kutulis semalam. Aku memikirkan semua orang yang mungkin punya hubungan dengan Maya. Mantan rekan kerja, teman lamanya, atau bahkan orang yang mungkin pernah menjadi korbannya. Salah satu dari mereka pasti tahu sesuatu yang bisa kupakai. Saat aku tengah tenggelam dalam pikiranku, ponselku bergetar. Raka. Aku segera mengangkatnya. Halo. Aku punya sesuatu untukmu, katanya tanpa basa-basi. Aku langsung waspada. Apa? Kau ingat soal Maya yang dilindungi seseorang di pemerintahan?
Aku mungkin tahu siapa dia. Aku hampir menjatuhkan ponselku. Aku bangkit berdiri, jantungku berdetak liar. Siapa? Aku tidak bisa bicara di telepon. Kita harus bertemu. Sekarang. Aku tahu dari nada suaranya bahwa ini sesuatu yang besar. Aku segera mengambil jaket dan berlari keluar rumah. Ibu masih di kamar, dan aku tidak ingin dia tahu aku pergi. Aku tahu dia mungkin sudah mulai curiga dengan kelakuanku yang semakin misterius, tapi ini bukan saatnya untuk menjelaskan. Aku bertemu Raka di sebuah taman yang cukup sepi. Dia terlihat lebih serius dari biasanya, dan itu membuat dadaku semakin sesak. Ada yang harus kau lihat, katanya, menyerahkan sebuah amplop kepadaku. Tangan gemetar. Aku membuka amplop itu dan mengeluarkan beberapa lembar foto dan dokumen. Aku membaca isinya dengan cepat, dan semakin jauh aku membaca, semakin aku tidak percaya. Tidak mungkin, bisikku. Ya, kata Raka. Maya tidak hanya sekadar wanita yang merebut suami ibumu. Dia punya hubungan dengan seseorang di dalam sistem. Orang ini membantunya lolos dari kasus penggelapan beberapa tahun lalu. Aku menatapnya dengan mata penuh kemarahan. Siapa dia? Raka ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab. Seorang pejabat di Kementerian Keuangan. Namanya? Aku tidak mendengarkan kalimat selanjutnya. Otakku sudah penuh dengan amarah yang membara. Ini bukan hanya tentang keluargaku lagi. Ini adalah tentang bagaimana seseorang bisa begitu rakus akan kekuasaan, hingga bisa menghancurkan banyak orang tanpa konsekuensi apapun. Aku menggenggam dokumen itu erat. Jika aku bisa mengekspos hubungan Maya dengan orang ini, maka dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Ini bukan hanya tentang balas dendam, ini tentang menegakkan keadilan. Aku dan Raka duduk di bangku taman, menyusun strategi. Kita tidak bisa langsung mempublikasikan ini, kata Raka. Orang yang kita lawan ini bukan orang sembarangan. Jika kita gegabah, justru kita yang akan diserang balik. Aku mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita butuh bukti yang lebih kuat. Foto-foto ini bagus, tapi kita perlu sesuatu yang tidak bisa dibantah. Percakapan, transaksi mencurigakan, atau bahkan seseorang yang bisa bersaksi. Aku menghembuskan napas panjang. Kau tahu siapa yang bisa membantu? Raka mengangguk. Aku kenal seseorang. Dia mantan jurnalis investigasi. Dulu dia pernah menyelidiki kasus korupsi. Tapi karena tekanan dari berbagai pihak, dia akhirnya mundur. Mungkin dia bisa membantu kita mendapatkan informasi lebih lanjut. Aku merenung sejenak. Ini semakin besar dan semakin berbahaya. Tapi aku tahu aku tidak bisa mundur. Jika aku benar-benar ingin menghancurkan Maya, maka aku harus mengambil risiko. Baiklah, kataku. Ayo temui dia. Kami berjalan menuju sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Jurnalis yang dimaksud Raka, seorang pria bernama Anton, sudah menunggu di sana. Dia tampak lelah dan sedikit skeptis saat melihat kami. Kalian ini siapa? Tanyanya dingin. Aku tidak membuang waktu. Aku menyerahkan dokumen yang kami dapatkan dan berkata, kami ingin menjatuhkan Maya. Dan kami butuh bantuanmu. Anton membaca dokumen itu dengan teliti, lalu menatap kami dengan mata yang lebih serius. Jika ini benar, maka kalian sedang berurusan dengan sesuatu yang besar. Kalian yakin siap? Aku menatapnya balik. Lebih dari siap. Dia tersenyum tipis. Kalau begitu, kita mulai. Aku merasakan jantungku berdetak kencang. Ini adalah langkah pertama menuju perang yang sesungguhnya. Aku tidak tahu seberapa jauh ini akan membawaku, tapi satu hal yang pasti, Maya tidak akan pernah bisa lolos dari kejahatan yang telah dia lakukan.
Dan aku akan memastikan bahwa dia merasakan setiap konsekuensinya. Aku tidak pernah merasa segelisah ini sebelumnya. Saat aku duduk di seberang Anton di kafe kecil itu, aku bisa merasakan udara di sekitar kami terasa lebih berat. Anton menatap dokumen yang kuberikan dengan ekspresi serius, seolah sedang membaca sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Aku tidak menyalahkannya. Informasi yang kami bawa bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ini bisa menjadi awal dari skandal besar. Dan aku tahu bahwa sekali kami melangkah lebih jauh, tidak ada jalan untuk mundur. Aku melirik arah Raka, yang tampaknya juga tidak bisa menyembunyikan ketegangannya. Kami telah menggali sesuatu yang lebih dalam dari yang kami kira, dan sekarang, kami membutuhkan seseorang yang bisa membantu kami menyalakan api yang lebih besar. Anton adalah orang yang tepat untuk itu. Mantan jurnalis investigasi yang pernah membongkar kasus korupsi sebelum akhirnya ditekan hingga mundur, dia tahu betul bagaimana dunia ini bekerja. Aku harus jujur, kata Anton akhirnya. Suaranya rendah namun tajam. Apa yang kalian punya di sini memang besar. Jika ini dipublikasikan dengan bukti yang lebih konkret, Maya dan orang yang melindunginya bisa jatuh. Tapi ada satu hal yang harus kalian sadari, mereka tidak akan tinggal diam. Aku menelan ludah. Aku tahu, kataku pelan, tetapi penuh keyakinan. Aku sudah kehilangan banyak hal karena Maya. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Anton menatapku lama, seolah mencoba menilai apakah aku benar-benar siap menghadapi apa yang akan terjadi. Kemudian, dia menghela napas dan menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kalau begitu, kita mulai dengan mencari lebih banyak bukti. Aku masih punya beberapa kenalan yang bisa membantu. Hatiku berdebar. Ini benar-benar sedang terjadi. Aku tidak lagi hanya merencanakan balas dendam dalam kepalaku. Aku sedang bergerak untuk menjatuhkan Maya, dan kali ini, dia tidak akan bisa menghindar. Kami meninggalkan kafe dengan rencana yang jelas. Anton akan mencoba menghubungi beberapa kenalannya. Sementara aku dan Raka akan mencari informasi tambahan yang bisa memperkuat kasus kami. Kami tahu bahwa kami tidak bisa hanya mengandalkan dokumen yang kami punya. Kami butuh sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa dibantah. Dalam perjalanan pulang, Raka berjalan di sampingku dengan ekspresi berpikir. Dinda, aku harus bertanya sesuatu. Aku menoleh ke arahnya. Apa? Kau benar-benar yakin ingin melakukan ini? Kita tidak hanya akan menghancurkan Maya, tapi juga menyeret orang-orang berkuasa ke dalam skandal. Ini bisa berbahaya. Aku menghentikan langkahku dan menatapnya. Aku sudah bilang, aku tidak peduli seberapa berbahaya ini. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Jika aku tidak melakukan sesuatu sekarang, maka Maya akan terus melangkahi orang lain tanpa konsekuensi. Raka menghela napas, lalu mengangguk. Baiklah, aku hanya ingin memastikan bahwa kau siap. Aku tersenyum tipis, meskipun aku tahu bahwa jauh di dalam diriku, ada ketakutan yang masih mengintai. Tapi aku tidak akan membiarkan rasa takut menghentikanku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama kutunda, bertemu dengan ayah. Sejak dia menikahi Maya, aku hampir tidak pernah berbicara dengannya lagi. Kami hidup dalam dunia yang terpisah, dan aku tidak pernah mencoba untuk menjembatani jurang itu. Tapi sekarang, aku butuh jawaban. Aku ingin tahu seberapa banyak yang dia tahu tentang Maya, dan apakah dia benar-benar hanya korban dari permainan wanita itu, atau dia dengan sadar memilih untuk menutup mata. Aku berdiri di depan rumah mereka, merasa sedikit ragu. Rumah ini terasa asing bagiku, meskipun aku pernah tinggal di sini bertahun-tahun lalu. Sekarang, tempat ini adalah milik Maya. Aku menarik napas dalam-dalam dan menekan bel. Butuh beberapa saat sebelum pintu terbuka.
dan saat itu terjadi, aku langsung merasa ingin berbalik dan pergi. Ayah berdiri di sana, wajahnya tampak lebih tua dari yang kuingat. Ada kelelahan di matanya, sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Dinda?" Suaranya terdengar terkejut, seolah dia tidak pernah mengira aku akan datang ke sini. Aku menegakkan tubuhku. "Kita perlu bicara." Ayah ragu sejenak, lalu mengangguk dan membukakan pintu lebih lebar. Aku melangkah masuk, dan segera merasakan hawa yang aneh. Rumah ini terasa dingin dan sunyi, jauh dari kehangatan yang pernah kurasakan dulu. Aku duduk di ruang tamu, sementara ayah mengambil tempat di seberangku. Dia menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya akhirnya. Aku menggenggam tanganku erat. "Tentang Maya." Ekspresinya langsung berubah. Ada ketegangan yang muncul di wajahnya, dan aku bisa melihat bahwa dia tidak nyaman dengan pembicaraan ini. "Dinda, ayah tidak tahu apa yang kamu dengar, tapi aku tahu tentang masa lalunya, ayah." Aku memotong dengan suara tegas. "Aku tahu dia bukan hanya seorang wanita biasa. Dia terlibat dalam banyak hal kotor sebelum bertemu denganmu. Dan aku ingin tahu, apakah ayah benar-benar tidak tahu apa-apa, atau ayah memilih untuk mengabaikannya?" Ayah terdiam. Dia menundukkan kepalanya, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Aku menunggu, jantungku berdegup kencang. Akhirnya, dia mengangkat wajahnya, dan yang kulihat di matanya bukan hanya kelelahan, tetapi juga penyesalan. "Ada banyak hal yang tidak kamu mengerti, Dinda," katanya pelan. Aku menegang. Aku tahu bahwa apapun yang akan dia katakan selanjutnya, itu akan mengubah segalanya. Dan aku siap untuk mendengarnya. Ayah menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas berat. Matanya, yang dulu selalu tampak penuh keyakinan dan kekuatan, kini terlihat redup, seolah beban yang ia pikul terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Aku tidak tahu apakah ini ekspresi penyesalan atau sekadar rasa lelah, karena aku menyeretnya kembali ke dalam masalah yang mungkin sudah ia coba lupakan. "Dinda, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui," katanya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Aku sudah menduga ini, tapi tetap saja, ada sesuatu dalam nada suara ayah yang membuatku merasa tidak nyaman. Seolah apa yang akan ia katakan bukan hanya sekadar pengakuan, melainkan sesuatu yang akan mengubah cara pandangku terhadapnya selamanya. "Apa maksud ayah?" tanyaku. Suaraku sedikit bergetar meskipun aku mencoba tetap tenang. Ayah menatap tangannya sendiri, seperti sedang mengumpulkan keberanian. "Maya bukan hanya seorang wanita yang muncul begitu saja dalam hidupku, Dinda. Ayah mengenalnya jauh sebelum ayah menikah dengan ibumu." Aku membeku. Kata-kata itu menamparku lebih keras dari yang kuduga. "Jadi, ayah sudah mengenalnya sebelum bertemu ibu?" tanyaku, berusaha memastikan aku tidak salah dengar. Ayah mengangguk pelan. "Dulu, sebelum ayah menikah dengan ibumu, Maya adalah bagian dari kehidupanku. Ayah mengenalnya saat ayah masih bekerja di salah satu perusahaan tempat dia juga bekerja. Kami dekat, sangat dekat." Aku menggenggam kedua tanganku erat. "Jadi, kalian punya sejarah bersama? Kenapa ayah tidak pernah bilang?" Ayah tersenyum pahit. "Karena ayah tidak ingin kau atau ibumu tahu. Ayah pikir, bagian dari hidupku yang itu sudah berakhir. Ayah pikir Maya sudah menghilang dari kehidupanku selamanya. Tapi ternyata ayah salah." Aku merasa kepalaku mulai pening. Ini bukan hanya soal perselingkuhan biasa. Ini lebih dari itu. Kenapa ayah menikahinya? Setelah semua yang terjadi? Setelah ayah tahu bagaimana dia menghancurkan keluarga kita? Suaraku mulai naik.
Aku tidak peduli lagi apakah aku terdengar marah atau tidak. Ayah menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sesuatu yang berkecamuk di matanya. Sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. Karena ayah tidak punya pilihan, katanya akhirnya. Aku terdiam. Tidak punya pilihan? Ulangku. Apa maksud ayah? Ayah mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, seolah berusaha menghapus beban yang selama ini ia simpan sendiri. Maya tidak hanya sekadar kembali ke dalam hidupku. Nah, dia datang dengan sesuatu yang tidak bisa ayah tolak. Dia tahu sesuatu yang bisa menghancurkan hidupku lebih dari yang sudah terjadi. Aku menelan ludah. Apa? Ayah menggeleng pelan. Ada sesuatu yang terjadi di masa lalu. Sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaanku saat itu. Maya mengetahuinya, dan dia menggunakan itu untuk memaksa ayah tetap di sisinya. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata ayah. Jadi, ini bukan hanya tentang cinta atau nafsu. Ini tentang kekuasaan. Tentang manipulasi. Maya tidak hanya merebut ayah dariku dan ibu, dia juga mengikatnya dengan rantai yang tak terlihat. Aku merasa mual. Ayah, apa yang sudah ayah lakukan? Tanyaku, hampir tidak berani mendengar jawabannya. Ayah tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong, sebelum akhirnya menghela napas panjang. Ayah tidak bisa memberitahumu, Dinda. Jika kau benar-benar ingin menghancurkan Maya, maka kau harus siap menerima kenyataan bahwa ayah juga bagian dari cerita ini. Aku menutup mata sejenak, mencoba mengendalikan emosiku. Ini terlalu banyak untuk dicerna dalam satu waktu. Aku datang ke sini dengan harapan mendapatkan jawaban yang akan membantuku melawan Maya. Tapi yang kudapat justru sesuatu yang membuat semuanya menjadi lebih rumit. Aku ingin tahu segalanya, kataku akhirnya, membuka mataku dan menatap ayah dengan penuh tekad. Jika aku harus menjatuhkan Maya, maka aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sembunyikan apapun dariku. Ayah menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk. Baik. Tapi setelah ayah menceritakan semuanya, kau harus siap dengan konsekuensinya. Aku mengangguk tanpa ragu. Aku siap. Ayah menghembuskan napas pelan, lalu mulai bercerita. Ayah bertemu Maya lebih dari 20 tahun yang lalu. Ayah memulai. Saat itu, ayah masih muda, ambisius, dan tidak begitu peduli dengan hal-hal yang seharusnya ayah waspadai. Ayah bekerja di sebuah perusahaan yang menangani proyek-proyek besar, dan di sanalah ayah bertemu dengannya. Aku mendengarkan dengan saksama, tidak ingin melewatkan satu detail pun. Maya adalah seseorang yang sangat cerdas dan manipulatif. Dia tahu bagaimana mendapatkan apa yang dia inginkan, dan dia tidak peduli siapa yang harus dikorbankan untuk mencapainya. Ayah tersenyum pahit. Saat itu, ayah tidak menyadari betapa berbahayanya dia. Aku menggigit bibir, menunggu kelanjutan ceritanya. Suatu hari, Maya mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui. Sebuah skandal keuangan besar yang melibatkan beberapa orang penting di perusahaan kami. Dia tidak melaporkannya. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Dia mengancam akan mengungkap semuanya jika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku menelan ludah. Ini semakin buruk dari yang kubayangkan. Ayah juga terlibat dalam skandal itu. Lanjut ayah dengan suara pelan. Bukan sebagai pelaku utama, tapi ayah tahu tentang itu dan ayah tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Saat itu, ayah terlalu takut untuk melawan. Aku merasa dadaku semakin sesak. Jadi Maya menggunakan itu untuk mengendalikan ayah? Tanyaku pelan. Ayah mengangguk. Ya. Ayah pikir setelah perusahaan itu tutup, masalah ini akan selesai. Tapi bertahun-tahun kemudian, dia kembali.
dia datang kepadaku, membawa bukti yang menunjukkan bahwa ayah tahu lebih dari yang seharusnya. Jika dia mengungkapkannya sekarang, ayah bisa kehilangan segalanya. Karirku, reputasiku, bahkan kebebasanku. Aku menggelengkan kepala, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Jadi, ayah bukan hanya korban. Dia adalah bagian dari permainan ini sejak awal. Tapi kau harus tahu, Dinda, ayah menatapku dengan mata penuh penyesalan. Ayah benar-benar mencintai ibumu. Ayah ingin meninggalkan semua ini, tapi Maya tidak membiarkanku. Aku menatapnya lama, mencoba menemukan kebenaran dalam kata-katanya. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya lagi. Aku berdiri, merasa dadaku terlalu penuh dengan emosi yang bercampur aduk. Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini, kataku akhirnya. Aku menatapnya sekali lagi sebelum berjalan keluar. Hatiku masih penuh dengan kemarahan, kebingungan, dan sedikit rasa iba. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan berhenti sampai aku tahu seluruh kebenaran. Dan aku akan memastikan bahwa Maya akhirnya membayar untuk semua yang telah dia lakukan. Aku berjalan keluar dari rumah ayah dengan langkah gontai. Udara malam menyelimuti tubuhku dengan hawa dingin yang menusuk, tetapi pikiranku jauh lebih kacau daripada suhu di sekitarku. Kata-kata ayah terus terngiang di kepalaku, bergema berulang kali seakan-akan tidak ingin membiarkanku menemukan ketenangan. Jika kau benar-benar ingin menjatuhkan Maya, maka kau juga harus siap menghadapi konsekuensi dari apa yang kau temukan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengatur emosi yang berkecamuk di dalam dadaku. Ini bukan sekadar tentang pengkhianatan lagi. Bukan hanya tentang ayah yang meninggalkan ibu demi Maya. Sekarang, aku tahu bahwa akar dari semua ini jauh lebih dalam daripada yang pernah kubayangkan. Ayah bukan hanya korban dalam permainan Maya. Dia adalah bagian dari skema ini sejak awal. Dan sekarang, aku bertanya-tanya, apakah benar hanya Maya yang harus kubenci? Langkahku terasa berat saat aku akhirnya sampai di rumah. Lampu di ruang tamu masih menyala, menandakan bahwa ibu belum tidur. Hatiku terasa nyeri setiap kali memikirkan bagaimana ibu telah berjuang sendirian menghadapi semua ini. Aku tidak bisa membayangkan betapa hancurnya perasaannya saat mengetahui bahwa ayah, orang yang ia percayai dan cintai selama bertahun-tahun, ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Aku membuka pintu perlahan, berharap bisa melewati ruang tamu tanpa menarik perhatian ibu, tetapi langkahku terhenti ketika kudengar suaranya yang lembut namun penuh kelelahan. "Dinda, kamu baru pulang?" Aku menoleh dan melihatnya duduk di sofa dengan secangkir teh di tangannya. Wajahnya terlihat pucat, garis-garis halus di sekitar matanya semakin jelas karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Aku menggigit bibir, menahan dorongan untuk langsung memeluknya. "Iya, Bu. Aku tadi menemui ayah." Ibu terdiam sejenak, lalu menyesap tehnya pelan. "Bagaimana keadaannya?" tanyanya. Suaranya terdengar hambar, seolah ia berusaha menekan perasaannya sendiri. Aku menghela napas. "Dia tidak baik. Ada banyak hal yang belum kita ketahui, Bu." Ibu mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan penuh tanya. "Maksudmu?" Aku ragu sejenak. Haruskah aku menceritakan semuanya sekarang? Haruskah aku mengatakan bahwa ayah bukan hanya seorang pria yang jatuh ke dalam godaan, tetapi juga seseorang yang terlibat dalam rahasia kelam bersama Maya? Aku takut mengatakan kebenaran ini akan semakin menghancurkan ibu. Namun, aku juga tidak ingin menyembunyikan apapun darinya. "Ayah mengenal Maya jauh sebelum menikah dengan ibu," kataku akhirnya. "Mereka memiliki masa lalu bersama." Aku melihat bagaimana tangan ibu yang memegang cangkir itu mulai bergetar. Ia meletakkannya ke atas meja dengan hati-hati, lalu menatapku dengan mata yang mulai memerah. "Jadi,
Dia tidak hanya sekadar tergoda. Maya bukan hanya orang asing yang tiba-tiba datang. Aku mengangguk pelan. Ya, Bu. Dan bukan hanya itu. Ada sesuatu yang lebih besar. Maya memegang kendali atas ayah. Dia punya sesuatu yang membuat ayah tidak bisa lepas darinya. Ibu menghela napas panjang, menutup matanya sejenak seakan berusaha mengendalikan emosinya. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana lagi. Dinda, aku sudah terlalu lelah membenci. Aku merasakan nyeri di hatiku. Bu. Ibu tersenyum kecil. Meskipun aku bisa melihat betapa rapuhnya senyum itu. Apapun yang ayahmu lakukan di masa lalu, aku hanya ingin bisa melewati ini semua dengan tenang. Aku tidak mau hidup dalam kebencian selamanya. Aku terdiam. Kata-kata ibu terasa seperti tamparan bagiku. Selama ini aku dipenuhi oleh amarah dan keinginan untuk balas dendam. Tetapi ibu, yang seharusnya paling berhak untuk marah, justru ingin melepaskan semuanya. Tapi aku tidak bisa. Aku belum bisa. Malam itu, aku hampir tidak tidur. Pikiranku terus berputar, memproses segala informasi yang baru saja kutemukan. Maya bukan sekadar seorang perempuan yang merebut ayahku, dia adalah seseorang dengan rekam jejak yang mencurigakan. Seorang wanita yang dengan lihai menghindari konsekuensi dari tindakannya. Jika benar dia terlibat dalam penggelapan dana di masa lalu, bagaimana mungkin dia bisa lolos begitu saja? Aku menatap layar laptopku yang masih menyala. Artikel-artikel lama tentang skandal di perusahaan tempat ayah bekerja dulu terpampang di depanku. Tidak ada satupun yang menyebutkan nama Maya secara eksplisit, tetapi ada terlalu banyak kebetulan. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Panggilan dari nomor tak dikenal. Aku menatap layar dengan ragu sebelum akhirnya menggeser tombol hijau. Halo. Tak ada jawaban selama beberapa detik. Hanya suara napas yang pelan tetapi cukup terdengar di seberang sana. Lalu, sebuah suara akhirnya terdengar, lembut tetapi menusuk. Kamu sebaiknya berhenti, Dinda. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Siapa ini? Suara itu tertawa kecil, tetapi tidak ada nada ramah di dalamnya. Aku tahu apa yang sedang kau lakukan. Jika kau pintar, kau akan berhenti sekarang sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Aku menggenggam ponselku erat. Maya. Ada keheningan di seberang sana, lalu suara itu berbicara lagi, lebih pelan tetapi penuh ancaman. Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan, Dinda. Aku tidak akan membiarkan seorang gadis kecil sepertimu mengacaukan hidupku. Jantungku berdetak kencang. Aku berusaha mengendalikan diriku, tetapi tanganku sedikit gemetar. Kau sudah menghancurkan keluargaku. Apa lagi yang ingin kau lakukan? Maya tertawa kecil, tetapi kali ini lebih dingin. Keluargamu hancur bukan karena aku. Ayahmu yang memilih jalannya sendiri. Aku hanya memberinya kesempatan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku mengepalkan tanganku. Kau memanipulasinya. Kau menggunakan sesuatu dari masa lalu untuk membuatnya tunduk padamu. Suara Maya tetap tenang, seolah dia menikmati amarahku. Percaya apapun yang kau mau, Dinda. Tapi ingat ini, kau bermain dengan api. Jika kau terus menggali, kau tidak hanya akan menemukan kebenaran tentang aku, tapi juga tentang ayahmu sendiri. Dan aku yakin kau tidak akan menyukai apa yang akan kau temukan. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan amarah dan rasa takut yang mulai menjalar di dadaku. Aku tidak peduli. Aku akan menemukan cara untuk menghancurkanmu. Maya tertawa pelan. Kita lihat saja siapa yang akan hancur lebih dulu. Lalu, sambungan terputus. Aku menatap ponselku dengan napas memburu. Maya tahu. Dia tahu aku sedang berusaha menggali masa lalunya.
Dan dia tidak akan tinggal diam. Aku harus lebih berhati-hati. Tetapi aku juga tidak bisa mundur sekarang. Aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam permainan ini. Aku menutup mataku sejenak, mengatur napas. Jika Maya berpikir ancamannya akan membuatku takut, dia salah besar. Aku justru semakin yakin bahwa aku harus menyelesaikan apa yang sudah kumulai. Aku meraih ponselku lagi dan menghubungi Raka. Begitu dia mengangkat, aku langsung berkata, "Aku baru saja mendapat telepon dari Maya. Dia tahu aku sedang menyelidikinya." Raka menghela napas di seberang sana. "Ini bisa jadi berbahaya. Dinda, kau yakin ingin terus maju?" Aku mengepalkan tanganku, mengingat wajah ibu yang hancur. Mengingat bagaimana ayah membiarkan keluarganya berantakan karena wanita itu. Aku tidak akan berhenti, Raka. Apapun yang terjadi, aku harus menjatuhkannya. Raka terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan bekerja lebih cepat. Berhati-hatilah, Dinda. Jika Maya tahu kau sedang menyelidikinya, dia mungkin akan melakukan sesuatu." Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihatku. Aku sudah siap. Setelah menutup telepon, aku duduk di tempat tidurku, merenung. Aku tahu Maya bukan orang biasa. Dia licik, manipulatif, dan tidak akan segan-segan menyingkirkan siapapun yang mengancamnya. Tapi aku juga bukan gadis kecil yang bisa ditakuti dengan ancaman kosong. Aku akan terus maju. Tidak peduli seberapa berbahayanya ini. Karena bagi keluargaku, bagi ibuku yang sudah terlalu banyak menderita, aku tidak akan membiarkan Maya lolos begitu saja. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Matahari sudah tinggi, tetapi tubuhku terasa berat, seolah-olah semua beban dunia menimpaku sekaligus. Aku menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong, mengingat percakapanku dengan Maya semalam. Suaranya masih terngiang di telingaku, tenang, tajam, dan penuh ancaman. Dia tahu aku sedang berusaha menjatuhkannya, dan dia tidak akan tinggal diam. Aku turun dari tempat tidur dengan langkah gontai dan berjalan ke ruang tamu. Ibu sedang duduk di sofa dengan secangkir teh di tangannya, tatapannya menerawang keluar jendela. Aku tahu dia masih memikirkan semua yang terjadi. Sejak pertemuanku dengan ayah, dan sejak aku mulai mengungkap masa lalu Maya, ibu menjadi semakin pendiam. Ada sesuatu dalam dirinya yang tampak lelah. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama berjuang dan mulai menyerah pada keadaan. Hari itu, aku dan Raka mengumpulkan semua bukti yang kami miliki dan mengirimkannya kepada media serta pihak berwenang. Aku tahu ini akan menghancurkan banyak orang, termasuk ayah. Tapi aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Beberapa hari kemudian, berita tentang Maya dan skandalnya tersebar luas. Banyak orang mulai menyoroti kasus ini, dan akhirnya, Maya ditangkap atas tuduhan penggelapan serta keterlibatannya dalam jaringan korupsi. Ayah juga dipanggil untuk diperiksa. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Tapi yang jelas, dunia yang selama ini dia lindungi akhirnya runtuh. Aku menemui ayah untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi ke kantor polisi. Sesampainya di rumah ayah dan Maya, ayah yang membukakan pintu untukku dan dia menatapku dengan ekspresi lelah. "Dinda, kau benar-benar ingin melihat ayahmu jatuh?" Aku menggigit bibir, menahan air mata yang ingin keluar. "Aku hanya ingin melihat keadilan, Ayah. Aku ingin melihat ibu mendapatkan kembali martabatnya setelah semua yang terjadi." Ayah menunduk, tidak membantah. Untuk pertama kalinya, dia tidak mencoba mencari alasan atau pembelaan. Saat dia pergi bersama beberapa polisi yang menangkapnya dengan Maya, aku merasa dadaku begitu sesak. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku juga merasakan sedikit kelegaan. Kebenaran memang pahit,
Tetapi lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Hari-hari setelah kejatuhan Maya dan ayah terasa aneh. Rumah terasa lebih sunyi, tetapi juga lebih damai. Aku dan ibu mulai membangun kembali hidup kami perlahan-lahan. Aku tahu luka ini tidak akan sembuh dalam semalam, tetapi setidaknya, aku tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Suatu sore, ibu duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Aku duduk di sampingnya, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Kita akhirnya sampai di titik ini, Bu, kataku pelan. Ibu tersenyum tipis. Ya, meskipun dengan banyak luka. Aku menggenggam tangannya erat. Tapi kita masih punya satu sama lain. Ibu mengangguk, menatapku dengan penuh kasih. Dan itu sudah cukup. Aku menatap langit yang mulai gelap. Aku tahu perjalananku belum selesai. Ada banyak hal yang masih harus kulalui. Banyak luka yang masih harus kusembuhkan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi terikat oleh amarah dan dendam. Aku telah memilih jalan yang benar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas.